Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Jumat tanggal 29 Agustus tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah berani berkata benar dalam kasih. Bacaan harian diambil dari liturgi Gereja Katolik dari kitab Yeremia bab 1 ayat 17 sampai 19 dan dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diajak merenungkan makna sebuah teguran. Menegur kesalahan bukanlah hal yang mudah. Namun itu adalah bentuk tanggung jawab moral kita terhadap sesama. Teguran bisa menjadi sarana kasih, tetapi juga bisa menimbulkan luka. Hal ini banyak tergantung pada niat, cara, dan relasi yang melatar belakangi teguran itu. Setiap teguran sesungguhnya membuka ruang kebebasan. Apakah seseorang mau berubah dengan rendah hati, ataukah tetap bertahan dalam ego yang keras? Bila kebenaran diucapkan tanpa kasih, ia bisa berubah menjadi senjata yang melukai harga diri orang lain. Sebaliknya, bila ditegakkan dengan kasih, ia menjadi pintu sebuah pertobatan. Saudara-saudari, dalam diri kita manusia, memang ada ego yang selalu ingin benar dan dihargai. Maka tidak mengherankan ketika kita ditegur, manusia sering merasa terancam. Timbul reaksi pertahanan diri berupa marah, menolak, menyalahkan balik, atau bahkan menyimpan dendam. Ini adalah mekanisme bawah sadar untuk melindungi diri, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa manusia lebih cepat membela dirinya daripada mengakui kelemahannya. Dalam Injil Suci menurut Markus yang kita renungkan hari ini, menghadirkan kepada kita contoh yang sangat jelas, yaitu sosok Yohanes Pembaptis yang menegur dosa Herodes yang mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias. Teguran itu benar, murni, dan berasal dari Tuhan sendiri. Namun bagi Herodias, ia menolaknya. Harga diri yang tersinggung berubah menjadi sebuah dendam. Dendam itu tumbuh menjadi rencana pembunuhan, bahkan melibatkan anaknya sendiri, hingga akhirnya menjebak Herodes dalam kelemahan moral. Herodes sendiri tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan orang suci. Ia bahkan sempat melindunginya. Namun ketika pesta ulang tahunnya digelar, Herodes terjebak oleh gengsi. Demi sumpah dan demi menjaga muka di hadapan para tamu, ia rela mengorbankan Yohanes. Pesta yang seharusnya penuh sukacita menjadi sebuah tragedi hanya karena hati yang tidak mampu menerima kebenaran. Kisah ini menyadarkan saya dan kita semua bahwa kebenaran memang tidak selalu diterima dengan mudah. Kadang kebenaran melukai ego, bahkan bisa menimbulkan perlawanan yang keras. Tetapi justru disitulah letak tantangan iman kita, yaitu berani tetap berkata benar meskipun ada risiko. Yohanes Pembaptis membayar harga itu dengan nyawanya. Namun kesaksiannya abadi sampai sekarang sebagai teladan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Nabi Yeremia meneguhkan iman kita. Dalam kitab Yeremia yang kita bacakan hari ini, Tuhan berkata,
baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Saudara, firman ini adalah janji iman. Tuhan tahu bahwa berkata benar itu tidak mudah. Ada peperangan batin di dalam diri kita. Kita takut ditolak, kita takut untuk tidak disukai, bahkan kita takut kehilangan kenyamanan diri. Ada juga peperangan yang datang dari luar, yaitu sebuah penolakan, ejekan, malahan kebencian. Namun saudara, janji Tuhan itu jelas, yaitu mereka tidak akan mengalahkan engkau, tidak akan mengalahkan saya, tidak akan mengalahkan kita, sebab aku Tuhan menyertai kita semua. Inilah kekuatan kita. Saudara-saudari, Santa Teresa dari Avila dalam bukunya Puri Batin memberikan gambaran yang indah tentang jiwa manusia. Jiwa itu bagaikan kastel dari kristal yang jernih, mutiara dari timur, tempat cahaya Tuhan bersinar. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa berat, kastel itu berubah menjadi kegelapan. Cahaya Tuhan tetap ada di pusat, namun jiwa tidak lagi dapat menikmatinya. Dosa berat memisahkan kita dari Allah dan membuat segala perbuatan baik tidak berbuah bagi keselamatan. Bukankah ini yang dialami oleh Herodes dan Herodias? Hati mereka gelap oleh ego dan dendam, sehingga cahaya teguran Yohanes tidak bisa masuk dalam hati mereka. Teguran yang seharusnya menjadi jalan pertobatan malah dianggap menjadi sebuah serangan. Jiwa yang tadinya bisa memantulkan cahaya kasih kini tertutup oleh kegelapan dosa. Tetapi saudara, kabar baiknya buat saya dan Anda dan kita semua adalah Tuhan tidak pernah berhenti memanggil kita. Seperti Yeremia yang dikuatkan, seperti Yohanes yang diberikan keberanian, kita pun selalu memiliki kesempatan untuk bangkit, untuk berjalan dalam pertobatan yang selalu terbuka, dan rahmat Tuhan selalu siap memulihkan jiwa kita yang gelap agar kembali jernih bagaikan kristal. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diundang untuk belajar 3 hal, yaitu berani menegur dalam kasih, bukan dengan kemarahan atau kesombongan. Rendah hati untuk menerima teguran, agar jiwa kita tidak terjebak dalam ego yang membutakan. Percaya pada penyertaan Tuhan, sebab Tuhan sendiri berjanji, kebenaran mungkin diperangi, tetapi tidak akan pernah dikalahkan. Marilah saudara-saudari kita memohonkan rahmat, agar kita mampu hidup sebagai pewarta kebenaran Kristus, dengan hati yang lembut, dengan kasih yang tulus, dan dengan iman yang teguh. Sebab bersama Tuhan kita tidak pernah berjalan sendirian. Solo Dios basta, Tuhan saja cukup. Dalam nama Bapa dan Putra